Nah, coba semua mahasiswa kita lihat beberapa contoh soal untuk bisa memahami beberapa konsep tadi yang kita lihat mengacu pada teorema dan definisi tersebut. Kita lihat contoh yang pertama. Cari persamaan vektor dan persamaan parametrik dari garis di R2 yang melewati titik asal dan sejajar dengan vektor V yang nilainya min 3,5. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita coba merujuk kepada definisi 1, di mana terdapat persamaan 6, yaitu persamaan vektor yang melalui titik asal. Artinya apa? Artinya titik x0-nya sama dengan vektor 0. Nah, sehingga persamaannya adalah vektor x sama dengan t dikali vektor v. Maka diperolehlah vektor x sama dengan t dikali vektor yang nilainya min 3,5. Karena garis tersebut berada di R2, maka vektor x berarti ada dua komponen. Dalam hal ini kita nyatakan sebagai x, y. Maka persamaan vektor dari garis tersebut yang melalui titik asal dan sejajar dengan vektor v yang nilainya min 3,5 adalah vektor x, y sama dengan t dikali vektor min 3,5. Lalu untuk pertanyaan mana persamaan parametriknya, maka tinggal kita uraikan dari persamaan vektor tersebut. Kita nyatakan variabel x dan y dinyatakan secara eksplisit yang merupakan fungsi dari parameter t. Tadi didapat bahwa persamaan vektornya adalah x, y sama dengan t dikali vektor min 3,5. Maka persamaan parametrik dari garis tersebut adalah x sama dengan min 3, t dan y sama dengan 5t. Nah, itulah jawaban dari contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, ini kita mencari solusi dari pertanyaan. Cari persamaan vektor dan persamaan parametrik dari garis di R3 yang melewati titik P sama dengan 1,3, min 4 dan sejajar dengan vektor V yang nilainya 2, min 6,1. Solusinya adalah kita mengacu kepada definisi 1 tentang persamaan garis pada R3. Dalam hal ini kita mengacu di persamaan 5, yakni vektor x sama dengan vektor x0 ditambah t kali vektor v. Karena di sini vektor x0-nya bukan titik asal, melainkan titik p yang nilainya 1, 3, dan min 4. Maka solusinya adalah persamaan vektor tersebut adalah x, vektor x sama dengan titik yang 1, 3, min 4 yang mewakili x0 tadi ditambah dengan t kali vektor v, yaitu 2, min 6,1.
karena dia berada di R3, yang komponen-komponennya kita nyatakan sebagai X, Y, Z, maka sama dengan 1,3, min 4 ditambah T kali 2, min 6, 1. Dengan cara yang sama seperti contoh yang pertama, kita dapatkan persamaan parametriknya. Kita nyatakan variabel-variabel X, Y, dan Z merupakan fungsi terhadap parameter T secara eksplisit, yaitu X sama dengan 1 tambah 2T, ini untuk bagian X-nya, dan Y sama dengan 3 dikurang 3 dikurang 6T, dan Z-nya adalah min 4 ditambah T. Untuk contoh 3, nanti kamu bisa lihat secara mandiri, dan Bapak lanjutkan ke contoh yang keempat. Untuk persoalan persamaan vektor dan persamaan parametrik dari bidang. Dalam hal ini adalah bidangnya X tambah 5Y dikurang 2Z sama dengan 4. Solusinya adalah kita cari lebih dahulu dalam hal ini persamaan parametriknya. Kita asumsikan dua variabel yang ada, karena di sini kita punya 3 variabel, X, Y, dan Z. Maka pada kesempatan ini kita asumsikan dua variabel yaitu Y dan Z masing-masing kita nyatakan sebagai parameter S dan T. Maka kita akan punya persamaan bidang yang awalnya tadi X tambah 5Y dikurang 2Z sama dengan 4, maka akan menjadi X ditambah 5S dikurang 2T sama dengan 4. Kita mensubstitusikan Y dengan parameter S dan Z dengan parameter T. Sehingga secara eksplisit kita bisa memiliki persamaan X sama dengan 4 dikurang 5S ditambah 2T. Jadi persamaan parametrik dari bidang tersebut adalah X sama dengan 4 dikurang 5S tambah 2T, Y sama dengan S, dan Z sama dengan T. Sedangkan untuk persamaan vektornya, tinggal kita nyatakan persamaan parametrik tersebut dalam notasi vektor, yaitu vektor X dalam hal ini di R3, vektor X, Y, Z, maka sama dengan 4 dikurang 5S tambah 2T, S, dan T. Atau kita nyatakan ruas kanannya dalam penulisan parameter yang terpisah. Kelompok S sendiri parameternya, kelompok T sendiri, maka kita dapatkan persamaan vektor dari bidang tersebut adalah 4,0,0 ditambah S kali min 5,1,0 ditambah T dikali 2,0,1. Untuk contoh 5, nanti kamu bisa lihat secara mandiri lagi, supaya waktu kita bisa dioptimalkan pada kesempatan ini. Untuk sub pokok bahasan yang ketiga, kita akan diskusikan garis melalui 2 titik di Rn. Jika vektor X0 dan X1 ini adalah merupakan titik yang berbeda di Rn, dan garis yang ditentukan oleh kedua titik tersebut sejajar dengan vektor V yang merupakan selisih dari vektor X1 dengan
X0, maka bentuk vektor garis tersebut adalah sesuai dengan persamaan 9 ini. Atau kita bisa notasikan, kita bisa kelompokkan yang mengandung vektor X0 dengan vektor X1 berdasarkan koefisien parameternya sebagaimana tampak pada persamaan 10. Nah, persamaan 9 dan persamaan 10 tersebut dinamakan sebagai persamaan vektor 2 titik dari garis di Rn. Selanjutnya, jika titik X nilainya adalah X, Y yang ada pada persamaan 9 dan 10 sebelumnya bergerak di seluruh garis di R2 mengikuti pergerakan T yang bervariasi sepanjang interval min tak hingga sampai tak hingga, maka apabila kita batasi pergerakan nilai T tersebut hanya pada rentang 0 sampai 1, maka X bergerak hanya pada segmen garis yang menghubungkan X0 dan X1. Artinya, titik X berawal di titik X0 jika T-nya sama dengan 0 dan berakhir di titik X1 jika T-nya mencapai nilai 1. Sehingga kita bisa melihat definisi 3, yaitu jika X0 dan X1 adalah dua vektor di Rn, maka persamaan 11 ini untuk nilai T-nya ada pada interval tertutup 0 sampai 1, ini adalah mendefinisikan segmen garis dari X0 ke X1. Persamaan 11 tersebut dapat kita tuliskan ke dalam pengelompokan masing-masing vektor X0 dan vektor X1 sebagaimana tampak pada persamaan 12.